Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan kita adalah melayani dengan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang setuju bahwa untuk mencapai keberhasilan harus dibarengi dengan bekerja dengan baik. Suatu hari, Kemons melihat para pelancong untuk mencari motel sederhana tapi bersih. Maka ia pun akhirnya mendirikan Holiday Inns. Demikian juga dengan Sam Walton, bercita-cita membangun jaringan toko kelontong dengan harga murah dan pelayanan yang ramah. Hasilnya adalah Walmart, jaringan pasar swalayan terbesar yang ada di Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa untuk menjadi orang sukses tak perlu menunggu gelar, melainkan dapat dimulai dari sekarang. Pilihlah hal yang sederhana, baru kemudian mengembangkannya. Misalnya, adakah yang lebih sederhana dari menjawab telepon? Tapi berapa orang yang bisa melakukannya dengan baik? Seseorang pernah bercerita bahwa ia harus mewawancarai puluhan pelamar sebelum akhirnya menemukan seorang resepsionis yang mampu menjawab dan berbicara melalui telepon dengan baik. Karena itu, yang menjadi kunci utama adalah bersungguh-sungguhlah dalam melakukan apapun. Entah itu berkebun, berbenah rumah, mencuci, memasak, atau apapun. Bila ada pelayan hotel terbaik di dunia yang membersihkan kamar hotel sebagai karya seni, atau juru masak yang mengesankan tamu dengan hidangan sederhana tapi disiapkan dengan lezatnya, atau pramuniaga yang melayani pelanggan seperti melayani orang terpenting di dunia, maka orang akan berebut untuk mempekerjakan dan membayar mereka dengan gaji yang tinggi. Mari, kembangkan minat, bakat, potensi, dan kemampuan yang ada pada kita. Peluang tidak pernah berujung dan selalu ada. Banyak orang yang tidak kreatif dengan kemampuannya sendiri. Mereka malah mengharapkan kemampuan yang tidak dimilikinya, sementara kemampuan sendiri tidak dimanfaatkan. Ini ibarat orang yang pendek menghampiri kawannya yang tinggi besar, lalu berkata, "Kalau badanku sebesar kamu, akan kudaki gunung yang tinggi, kutangkap beruang yang besar, lalu kurobek-robek badannya." Si tinggi besar menatap si kecil sambil tersenyum dan berkata, "Tak perlu berbadan besar dan tak perlu ke gunung, karena beruang kecil juga banyak di hutan." Saudara yang terkasih,
Kita mungkin pernah mengeluh karena tidak mampu mengatasi beruang besar. Sementara beruang-beruang kecil yang bisa kita atasi menari-nari di sekitar kita. Kita harus mau memanfaatkan apa yang kita punyai, dimanapun kita berada, dan mengambil yang terbaik dari situ. Rahasia yang mengubah orang menjadi pemenang adalah lakukanlah hal yang biasa dengan cara luar biasa, seperti untuk Tuhan. Karena pemenang selalu mencari jalan untuk menang, sementara pecundang selalu mencari alasan jikalau kalah. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter melakukan yang terbaik, melayani dengan hati, karena itulah yang akan mendatangkan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerjakan tugas kami yang sederhana dengan cara-Mu yang luar biasa, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan hati yang mau terbuka untuk bisa menerima kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menghibur dan memberikan kekuatan serta memulihkannya. Bagi mereka yang sakit dan lemah fisik, kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas dan rencana kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam menjalankan tugas kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.